Barat dan Surabaya bergerak menyerbu Kartosuro. Amangkurat III yang tahu tak akan bisa memenangkan pertempuran lari ke arah timur melalui Ponorogo hingga sampai Malang. Ia meminta perlindungan kepada Untung Suropati, Bupati Pasuruan yang benci kepada ceritakan awal mula berdirinya Kesultanan Mataram hingga berpindah keraton dari kota gede, Kerto, Pleret, kemudian menempati keraton yang keempat yaitu Kartosuro yang dibangun oleh Amangkurat II. Setelah Amangkurat II meninggal, tahta diteruskan kepada putranya yaitu Raden Mas Sutekno yang bergelar Sri Susuhunan Hamengkurat III. Amangkurat III memiliki istri yang merupakan putri dari Pangeran Puger, yaitu Raden Ayu Lembah. Suatu ketika, sang istri kedapatan berselingkuh dengan Raden Sukro, anak dari Patih Sindurjo. Mereka berdua pun dihukum mati. Raden Sukro dibunuh oleh para prajurit. Raden Ayu Lembah dibunuh oleh ayahnya atau adiknya sendiri, tergantung cerita versi yang mana, menggunakan seutas jaring. Sedangkan para dayang dilemparkan telanjang ke kandang macan. Raden Ayu Lembah kemudian dimakamkan di Banyu Sumurung, makam para pembangkang. Sejak Amangkurat III naik tahta, dukungan kepada Pangeran Puger berdatangan karena banyak yang tidak suka kepada Amangkurat III. Hubungan antara Amangkurat III dengan paman sekaligus mantan mertuanya itu kian meruncing. Inilah awal mula dari Perang Suksesi Jawa Jilid Pertama. Pada Mei 1704, Amangkurat III memerintahkan agar Pangeran Puger dan keluarganya dibinasakan. Namun Pangeran Puger sudah terlebih dahulu mengungsi ke Semarang. Kemudian Pangeran Puger meminta bantuan VOC sehingga menghasilkan Perjanjian Semarang. Isinya antara lain penyerahan Priangan Timur dan Madura Timur kepada VOC, penegasan kekuasaan VOC atas Semarang, pengakuan bahwa Cirebon merupakan protektorat dari VOC, dan berbagai poin lain yang sangat menguntungkan VOC. Pada Juli 1704, Pangeran Puger diangkat sebagai Sri Susuhunan Pakubuwono I. Pada tahun 1705, Pakubuwono dengan membawa pasukan Semarang, VOC, Madura Barat, dan Surabaya bergerak menyerbu Kartosuro. Amangkurat III yang tahu tak akan bisa memenangkan pertempuran lari ke arah timur melalui Ponorogo hingga sampai Malang. Ia meminta perlindungan kepada Untung Suropati, Bupati Pasuruan yang benci kepada VOC. Sepanjang 1706 hingga 1708, pasukan gabungan itu menyerbu sekitar Jawa Timur melawan pasukan Untung Suropati. Banyak korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Kemudian pada tahun 1708, Amangkurat III pun menyerah, lalu ia dibuang ke Sri Lanka. Setelah meninggal di tahun 1719, maka
Raka Pakubuwono I digantikan oleh putranya Raden Mas Suryaputro yang bergelar Amangkurat IV. Dalam masa pemerintahannya diwarnai oleh berbagai perang saudara yang biasa disebut dengan Perang Suksesi Jawa Jilid kedua, yang menyebabkan rakyat Jawa terpecah belah. Amangkurat IV jatuh sakit pada bulan Maret 1726 akibat diracun. Ia kemudian meninggal dunia pada tanggal 20 April 1726 dan belum sempat menemukan siapa pelakunya. Kemudian ia digantikan oleh Raden Mas Prabu Suyoso yang saat itu masih berusia 15 tahun yang bergelar Pakubuwono II. Pada awal pemerintahannya, hubungan dengan VOC cukup baik. Ia secara rutin mengangsur hutang-hutang biaya perang sesuai isi perjanjian dengan VOC sejak zaman kakeknya dulu, Pakubuwono I. Kemudian terjadi Perang Jawa di tahun 1741 hingga 1743 yang berawal dari peristiwa geger pecinan di Batavia yang mengakibatkan banyak orang Tionghoa melarikan diri ke wilayah Jawa Tengah hingga membuat laskar-laskar perlawanan yang didukung oleh para bupati pesisir. Pada awalnya Pakubuwono II ragu apakah berpihak pada kaum Tionghoa atau pada VOC. Kemudian secara terang-terangan ia menyatakan berpihak kepada kaum Tionghoa. Beberapa wilayah di Pantura berhasil direbut pasukan Jawa dan Tionghoa, hingga akhirnya mereka menyerang benteng VOC di Semarang. Walaupun memiliki jumlah personel yang jauh lebih banyak, pasukan gabungan itu tidak mampu merebut Semarang dan malah kocar-kacir. Kemudian pada awal 1742, Pakubuwono II menyatakan menyerah kepada VOC. Namun banyak para pangeran yang masih ingin meneruskan perang. Pada 6 April, Pakubuwono II sudah tidak diakui menjadi raja dan mereka mengangkat cucu Amangkurat III bernama Raden Mas Garendi menjadi raja bergelar Amangkurat V atau Sunan Kuning. Para pemberontak berhasil menguasai Keraton Kartosuro dan Pakubuwono II melarikan diri ke Ponorogo. Ia meminta bantuan VOC untuk mengusir Mas Garendi dan pengikutnya dari Kartosuro. Pada 26 November di tahun yang sama, Kartosuro dikepung oleh tentara VOC, Pakubuwono II, dan Cakraningrat IV. Amangkurat V berhasil melarikan diri. Pada September 1743, ia kemudian menyerahkan diri di Surabaya dan kemudian dibuang ke Sri Lanka. Sementara itu Pakubuwono II membuat istana baru sekitar 10 km di sebelah timur Kartosuro, yaitu di Solo, sebuah desa di dekat Sungai Bengawan yang diberi nama Surakarta. Dan pada tahun 1745 Pakubuwono menempati keraton baru tersebut. Konsekuensi dari meminta bantuan VOC ini, maka wilayah Mataram harus menyusut lagi karena diserahkan kepada VOC, yaitu antara lain Jepara, Rembang, Surabaya, dan Madura Barat, dan juga tanah dengan jarak 2 km ditarik dari sepanjang garis pantai utara Jawa menjadi milik VOC. Perpindahan ke ibu kota baru tidak berarti pertikaian menjadi reda. Pihak yang masih memberontak adalah Raden Mas Said, putra dari Aryo Mangkunegoro. Kemudian diadakan sayembara yang berhadiah tanah Sukowati atau sekarang disebut Sragen kepada siapa saja yang berhasil merebut daerah itu dari Raden Mas Said. Pangeran Mangkubumi yang dulu juga ikut di pihak Tionghoa berhasil memenangkan sayembara itu. Waktu ia ke Keraton Surakarta, ia malah bertengkar dan dihina oleh Gubernur Jenderal Gustav van Imhoff di depan umum. Pangeran Mangkubumi sakit hati dan berbalik bergabung dengan Raden Mas Said. Inilah yang menjadi awal dari Perang Suksesi Jawa Jilid 3. Pakubuwono II mengadakan perjanjian lagi dengan VOC di tahun 1746 yang menyerahkan seluruh wilayah Pantura kepada VOC. Surakarta kian terpojok dan Pakubuwono II pun jatuh sakit di tahun 1749. Ia kemudian menandatangani perjanjian dengan Gubernur Baron van Hohendorf pada tanggal 11 Desember 1749. Isinya adalah penyerahan kedaulatan kepada VOC.
dengan syarat perlindungan terhadap keturunannya, terutama Adipati Anom, Raden Mas Suryadi. Maka mulai saat itulah Kesultanan Mataram menjadi protektorat dari VOC. Pakubuwono II kemudian meninggal beberapa saat kemudian, di tanggal 20. Ia digantikan putranya Pakubuwono III. Para pemberontak semakin kuat, pendukungnya semakin banyak. Namun mereka tak mampu mengalahkan Pakubuwono III yang dilindungi VOC. Pada tahun 1752 terjadi perselisihan antara Pangeran Mangkubumi dengan Raden Mas Said, yaitu tentang siapa yang akan menjadi penguasa kalau mereka jadi memenangkan peperangan. Kemudian Pangeran Mangkubumi berunding dengan VOC dan menghasilkan Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755. Perjanjian tersebut berisi pengangkatan Pangeran Mangkubumi menjadi Sultan Hamengkubuwono I sebagai raja keturunan Mataram yang diberikan hak turun-temurun atas separuh tanah Mataram. Sultan diwajibkan menjalin hubungan baik dengan VOC dan mengukuhkan semua perjanjian-perjanjian antara Raja Mataram dan VOC yang telah dibuat sebelumnya. Peristiwa ini juga biasa disebut sebagai Palihan Nagari atau pembagian Mataram menjadi dua wilayah. Perjanjian ini disusul dengan Perjanjian Jatisari yang membagi lebih jelas tentang pembedaan identitas kedua kerajaan. Wilayah Negaragung dibagi dua, masing-masing luasnya 53.100 karya, meliputi Bagelen, Kedu, Mataram, Pajang, Sukowati, dan Bumi Gede. Kemudian separuh dari wilayah Monconegoro diberikan kepada Hamengkubuwono I yang luasnya 33.950 karya, meliputi Magetan, Madiun, Caruban, Kertosono, Japang, Kalangbret, Ngrowo, separuh Pacitan, Jipang, Teras Karas, Warung, Selo, dan Grobogan. Dan wilayah Monconegoro yang tersisa, yaitu seluas 32.350 karya, masih menjadi milik Pakubuwono III, meliputi Banyumas, Blora, Jogorogo, Keduang, Ponorogo, separuh Pacitan, Aceh, Wirosobo, Kediri, Srengat, Blitar, dan Lodoyo. Pembagian wilayahnya terpencar-pencar dan tidak ada batas yang tegas, sehingga menimbulkan konflik-konflik di kemudian hari. Hamengkubuwono I membangun keraton baru di hutan Pabringan, sekitar 5 km di barat laut Kota Gede. Selama pembangunan keraton, Sultan tinggal di Pesanggerahan Ambar Ketawang. Kemudian pada tanggal 7 Oktober 1756, Hamengkubuwono I boyongan atau pindah menempati keraton baru tersebut. Tanggal inilah yang dipakai menjadi hari jadi kota Yogyakarta. Pemberontakan Raden Mas Said belum berakhir. Kini lawannya adalah 3 pihak, yaitu VOC, Kasunanan Surakarta, dan Kesultanan Ngayogyakarta. Namun gabungan pasukan tersebut tak mampu juga mengalahkan Raden Mas Said karena terjadi deadlock dan keempat kekuatan tidak ada yang bisa unggul. Akhirnya terjadi kesepakatan bersama pada Perjanjian Solotigo tanggal 17 Maret 1757. Salah satu isi perjanjian ini adalah pemberian hak tanah lungguh seluas 4.000 karya atau sekitar 28 km persegi kepada Raden Mas Said yang tersebar di daerah Matesih, Keduang, Sembuyan, Pajang di utara dan selatan Jalan Nglaro, Hariboyo, Gunung Kidul, Wiroko, Honggobayan, Kedu, dan Mataram. Tanah tersebut diambilkan seluruhnya dari tanah Kasunanan Surakarta dan tidak ada yang menggunakan tanah Kesultanan Ngayogyakarta. Raden Mas Said diangkat menjadi Pangeran Ningji yang berkedudukan di bawah Sunan. Ia pun kemudian bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I yang menguasai wilayah Praja Mangkunegaran. Demikianlah sebuah kerajaan Islam yang dulu pernah besar menguasai hampir seluruh Jawa, kemudian akhirnya menyusut dan masih terpecah-pecah lagi.